Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dwi Putri dari Prodi 1 Farmasi NIM 482012007052. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis atau soal 1. Jelaskan perbedaan definite dan indefinite artikel. Definite artikel berfungsi menerangkan benda yang spesifik atau pasti, yaitu the. Sedangkan indefinite artikel berfungsi menerangkan benda yang tidak spesifik atau tidak pasti, a dan n. 2. Jelaskan perbedaan artikel a dan n. Artikel a digunakan jika awalan kata benda yang diawali dengan huruf konsonan. Sedangkan artikel n digunakan jika awalan kata benda yang diawali dengan huruf vokal, yaitu a, i, u, dan eo. Soal ketiga yaitu jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Kita menggunakan artikel the saat kita ingin menanyakan suatu hal yang pasti. Soal yang keempat yaitu berikan contoh masing-masing 5 contoh artikel a, n, dan the. Contoh artikel a: 1. A table, 2. A car, 3. A book, 5. A fan, 5. A ruler. Contoh artikel n: an apple, an orange, an avocado, 4. An unicorn, 5. An actor. Contoh artikel the yaitu 1. The dog, 2. The table, 3. The eye, 4. The ear, 5. The cat. Jelas 5. Soal yang kelima yaitu jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan atau tambahan untuk menyatakan frekuensi sering tidaknya atau berapa banyaknya suatu pekerjaan atau peristiwa terjadi. Soal keenam yaitu sebutkan 5 macam adverb frekuensi. Adverb of definite frequency yaitu 1. Yearly, always, monthly, usually, 3. Vaguely, often, 4. Hourly, sometimes, seldom. Sedangkan adverb of indefinite frequency adalah usually, normally, often, sometimes, never. 7. Di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif terletak jika kalimat hanya memiliki satu kata kerja, maka kata keterangan di tengah kalimat sehingga ditempatkan setelah subjek, dan jika memiliki lebih dari satu kata maka ditempatkan sebelum kata kerja. 8. Contoh kalimat adverb of frequency: positif, negatif, dan interrogatif. Contoh pertama yang positif: Bobby seldom go to the school. Yang negatif: Bobby does not go to the school library. Interrogatif: does Bobby seldom goes to the school library. 9. Jelaskan simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan suatu kejadian secara fakta atau kebiasaan dan menyatakan hobi. Soal nominal dan verbal. Kalimat nominal yaitu predikatnya yang tidak mengandung kata kerja, sedangkan kalimat verbal yaitu predikatnya mengandung kata kerja. Soal 11. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present positif, negatif, dan interrogatif. Dan contohnya: rumus positif subject plus to be plus object or complement. Negatif subject plus to be plus not plus object or complement. Interrogatif to be plus subject plus object or complement. Interrogatif. Contohnya kalimat positif: she is my mother. Negatif: she is not my mother. Nah, sedangkan interrogatif: is she my mother
bertanya. Jelaskan rumus soal yang ke-12 yaitu jelaskan rumus kalimat verbal pada simple present positif, negatif, interrogatif dan contohnya. Kalimat positif. Rumus kalimat positif yaitu subject, verb, SES plus complement. Contohnya, she goes to school. Kalimat negatif subject, do plus do atau does plus not plus verb plus complement. Contohnya, she don't go to school. Kalimat interrogatif yaitu do atau does plus subject plus complement. Contohnya, does she go to school? Soal yang ke-13 yaitu jelaskan perbedaan do dan does. Do digunakan untuk subjek kata ganti. Contohnya, are you they? Sedangkan does digunakan untuk subjek orang ketiga, he, she, it. Nah, lanjut lagi soal yang ke-14. Perbedaan penggunaan verb ditambahi dengan SES dan yang tidak ditambahi SES. Penggunaan kata es benda yang berakhiran huruf O, SH, CH, S atau ES, X. Penggunaan S kata benda yang berakhiran huruf Y tetapi sebelum Y adalah huruf vokal. Soal yang ke-15 yaitu perbedaan singular and plural dan contohnya. Singular kata benda tunggal, contohnya care atau care house. Plural kata benda lebih dari satu, contohnya cats, bus, bus. Nah, soal yang ke-16 jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun dan contohnya. Countable noun yaitu kata benda yang bisa dihitung dengan angka, contohnya she has their dogs. Singular apples, plural apples. Uncountable noun kata benda yang susah dihitung, contohnya tree has been a lot or resolved into the actuaries of the. Soal ke-17 perbedaan abstrak dan konkret dan contohnya. Abstrak noun kata yang akan disanding dengan kata sifat, contohnya imagination. Konkret adalah kata benda yang memiliki bentuk rupa dan dapat diamati, contohnya house, rumah. 18. Prover. Nama. 18. Jelaskan perbedaan prover dan common noun. Berikan contohnya. Prover nama orang, tempat, benda atau gagasan yang spesifik. Sedangkan common nama orang, tempat, benda atau gagasan secara umum. Contohnya common noun. Acrotis we write prover noun. Kate Blanchett, G. Rowling. 19. Apa perbedaan compound dan collective noun? Memberikan contohnya. Compound noun adalah sebuah nominal baru yang dibentuk oleh gabungan dua nominal atau lebih. Contohnya girl plus friend, jadi girlfriend. 20. Apa itu WH question? WH question adalah pernyataan untuk meminta informasi yang diminta berupa waktu, benda, tempat, orang. 21. Jelaskan 8 macam WH question dan berikan contohnya. 1. What digunakan menanyakan informasi dari satu hal, contoh what is your name. 2. When digunakan menanyakan informasi waktu kegiatan, contohnya when does the bus. 3. Where menanyakan tempat, contohnya where is your home. 4.
menanyakan orang. Contohnya, what is the game? 5. Which, menanyakan kepastian. Contohnya, which one is the most delicious? Was, menanyakan orang mana yang memiliki sesuatu. Contohnya, whose car is that? Why, untuk menanyakan alasan. Contohnya, why do you love me? 8. How, untuk menanyakan cara sesuatu yang dilakukan. Contohnya, how did you meet best friend? 22. Berikan WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif. Bila iya, berikan contoh, dan bila tidak, maka jelaskan. Tidak bisa digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif karena dalam rumus tidak terdapat dalam rumus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.